Itu nama gelar. Angger ana kiai utawi ulama kok digelari al muammar iku kila iku mafaqas samanin. Di misale Mbah Dewi Lasem terus Mbah Maksum, Mbah Khalil Bangkalan niku tenggene data ulama sing nate teng Mekah Alamul Makin itu disebut al muammar. Al muammar maknane man utiya faqas samanin. Jadi kila faqas sab'in. Pokoke angger wong kecelok al muammar maknane sing dipanjangno napa? Umure napa sing dipanjangno. Jadi al muammar boten jeneng nak teng misalnya Mbah Dewi atau Mbah Maksum, Syekhona Khalil iku istilahnya napa? Al muammar. Tapi ini makmar nak sing jenenge tiyang. Wa Ishaq bin Ibrahim qala sami'na Sufyan bin Uyainah yaqul ma'an ama ora paring nikmat sapa Allah alal ibadi ngatasi boro-boro kawula. Nikmatan ing nikmat. Sifate nikmat afdhola kang luwih agung min an arrafahu. Dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing para ibad dingertekno la ilaha illallah ing hakikat kang yaiku la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah mongko sak temene la ilaha illallah. Ora kena dimaknani wis wae la ilaha illallah ilahum kedhe wong akeh fil akhiratin akhiratu kalma ibadene making banyu fit dunya ing dalem dunya. Terus niku kula terangno niki kenangan kula pas hormat bapak. Terus kitab Ihya Imam Ghazali niku gadah indukan. Ya sing tasawuf niku riyen nginduk kitab Qutil Qulub. Napa kitab napa? Qutil Qulub. Niku sing dikarang Abu Thalib Al-Makki. Tenggene riwayatul hadis, riwayatul akhyar utawi manaqibul akhyar. Sejarah tiyang-tiyang terkenal. Niku nginduk kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya niku dikarang era tahun 400 niku 300-an. Niku dikarang Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab sing kula waca niki kitab Hilyatul Auliya. Terus Imam Ghazali di akhir juz sekawan itu menutup karangannya wa alaika bimudawamati mutolaati kitab napa Hilyatul Auliya. Nah itu beliau Abu Nu'aim Al-Asfihani itu ngarang sekitar 12 jilid ya. Wonten sing 12 jilid, wonten sing 8 jilid. Pun rungono ya supaya ilmu itu musalsal. Niku modele ngarang pertama ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Al-Asra Al-Mubasysyirin apa? Di Jannah, terus Manaqibut Tabi'in, misalnya Hasan Basri, terus beberapa tabi'in, terus tabi'in, terus era Imam Syafi'i. Nah, Sufyan bin Uyainah itu tokohnya itu di atas Imam Syafi'i, karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi dia tokoh satu kelas dengan Imam Malik, sama-sama pernah ngaji Imam Zuhri. Ini ngono tenan bin sampean Rasul sila. Berarti sampean hitung mawon kalau Sufyan bin Uyainah, Zuhri, Nafi' boten Nafi' sing qori Madaniyun boten Nafi', terus Ibnu Umar, Kanjeng Nabi. Berarti baru berapa? 5 pinten? 5 generasi. 5 generasi itu pasti hanya sekitar 250 tahun atau 300 tahun. Pengono. Karena ngitungnya jangan per generasi itu 1 kurun 100 itu jangan. Karena yang namanya guru dengan murid itu pasti muasir, apa? Muasir. Jadi misalnya saya dengan Mbah Mun kan muasir. Meskipun saya murid tapi mesti sezaman nganti iso dadi murid kan sezaman. Pengono. Sehingga kalau sezaman itu potensinya bisa menangi 3 tokoh. Misalnya muridnya Mbah Mun angkatan awal, misalnya tahun 65. Ketika itu ya Mbah Ber masih hidup, masih sugeng. Tapi dia ditakdir ngajinya sama Mbah Mun, padahal abahnya Mbah Mun masih sugeng. Sehingga kalau orang sampai Rasulullah itu 5 generasi, itu artinya kisaran tahun 300. Karena tadi 2 murid ini dan guru pasti 1 apa? Generasi. Malah kadang menangi mbah guru. Kados Imam Waqi itu sepuh sekali sehingga Imam Syafi'i yo muni haddatsana Waqi, Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i yo haddatsana Waqi. Bahkan Sahih Muslim kadang bilang haddatsana Waqi. Karena kebetulan Al Muammar. Itu kan sama dengan orang di kampung Banyuwangi ngaji ustaz
Ustadznya ngaji ustadznya ngaji Mbah Mun. Terus anak ini mondok di sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu kan berarti tiga ustadz kelangkaan. Terus ustadz ini nanti sudah ada di Fatihah karena ketemu master. Jadi makanya nasib ustadz transit ya apa? Ustadz apa? Jadi alif ba diulang, iso jurumnya diulang ustadz. Ustadz ini muridnya ustadz. Lah ustadz yang ini muridnya Mbah Mun. Ketika sudah bisa jurumnya mondok sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu tak jamin tiga ustadz ini sudah dapat Fatihah. Pasti nasyam mansi apa? Di pondok Quran juga gitu banyak. Orang bisa Quran karena ngaji muridnya Mbak Arwani. Pas mondok kudus Mbak Arwani masih sugeng. Tak jamin taqabbala wa minna. Karena pasti gak ganggu istinad seperti ini. Dan itu yang terjadi di pondok kitab. Makanya saya kadang tidak senang, keangkuhan itu tidak baik. Saya di mana-mana ngeritik ijazah amah. Orang misalnya jurumiyah itu ngaji sama Pak Ustadz Zaid. Ustadz Zaid ini ya guru, kadang yang ngojek, pokoknya orang kampung, kadang yang neng sawah. Tapi ini betul-betul guru jurumiyah. Zaid punya guru Amar. Amar ya iso rontok kiai mek ngobjek sidik-sidik punya masalah. Nah ternyata muridnya ini nanti mondok Mekah ketemu Syekh Yasin bin Isa. Itu langsung muridnya Syekh Yasin. Lho sanad jurumiyah dari Syekh Yasin. Padahal ora tau ngaji jurumiyah mbek. Iku keangkuhan loh. Mana ada Syekh Yasin ngorek jurumiyah. Mulane dora barokah. Tak dongakno muga ora barokah. Wong kok sombonge. Kudune tetep jujur. Hadasani jurumiyah Syekh sing ngojek. An saiki sing ngerkiai rada ngobjek. Ya sudah jujur saja. Terus an saihil masaya saya Yasin bi ijazatin amah. Ora oleh. Lane dora barokah zaman aku. Mergo ijazah amah ngalakno khosok. Napa ijazah amah ngalakno napa? Itu ndak baik. Saya jamin itu ndak. Tapi nek dekne wong rada derajat terus hiburane ngaku murid saya Yasin bin Isa nggih monggo lah hiburan, tapi cara nggo adab itu buruk sekali. Ini penting saya utarakan karena ijazah amma itu bahaya kanggo doktul ilm. Saya ngaji di Mbah Mun itu saya ngajar tok di sarang 9 tahun. Saya ngaji sama bapak itu qiraatan wahalan. Karena repot kalau gak ngaji qiraatan wahalan. Ini dengerin, nanti sanadnya sampai kitab ini gak apa-apa ini sampai. Dulu era sahabat, karena mereka salamatus salikoh, ini pelajaran bagi orang-orang yang menekuni tafsir. Mereka itu salamatus salikoh, salimud daub. Daubnya masih waras, otaknya waras, malakahnya waras. Sehingga kaf tasbih atau adat tasbih itu dibuang semua di Quran. Jadi kalau darani wong kafir yang tidak iman ya misalnya innama yastajibul ladzina yasma'u. Muhammad yang bisa mendengar dakwah kamu adalah orang-orang yang berpendengaran. Kalau maknani sesuai teksnya, yang berpendengaran. Terus wal mauta yab'atsu. Nah wong mate-mate iku ya krungu Quran ngenteni tak tangekno. Maksudnya iku sampeyan nek akhirat iku lagi paham Quran, lagi iman ambek Quran. Itu yang enggak kal mauta, padahal maknane mauta di sini itu orang hidup apa orang mati? Orang hidup, tapi saat itu berstatus kafir, ya atau berstatus mati, status kafir yang kal mauta harusnya seperti orang mati. Itu Quran dengan entengnya ngendikan wal mauta, apa? Ada ayat lagi. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Muhammad, kamu tentu tidak bisa memperdengarkan Quran sama orang yang mati. Kalau andai kan orang nggak ngerti balaghah, terus dia bayangno nabi dakwah di kuburan, stres ya. Ai innaka la tusmi'ul kafira al musyabbah bil mauti fi adami sima'il haqqi. Kamu tidak bisa mendawai orang yang kafir yang kayak orang mati, sama-sama tidak memperdengarkan atau mau memperdengarkan kebenaran. Itu Quran kaf tasbihnya dibuang. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan ilmu balaghah itu sudah mati. Sebetulnya namanya balaghah itu kamu tidak harus tahu. Karena untuk tahu namanya itu kan butuh disiplin ilmu. Misalnya ini majasnya ini majas isti'arah apa majas mursal ya semalar bakat apa barang. Mbok isti'arah iki takhyidiyah apa makniyah apa musarrahah wis bagian kowe ora ngerai ling, ora tak jam. Gak ono gunane.
Karena itu butuh orang-orang yang berstatus ulama itu juga. Terus saya kiai 100 tahlilan saya jamin. Karena itu sudah jelimet. Tapi meskipun nggak paham, kiai itu punya gaut. Punya apa? Nah gaut ini yang menjadikan orang rarah jenenge lah itu paham apa? Paham. Jadi misalnya tadi saya ulang lagi. Sehingga ketika Sufyan bin Uyainah ngendikan, la ilaha illallah itu biman zilatil ma. Kalau orang kena air ya hidup, kalau tidak ya mati. Sehingga pikirannya Sufyan bin Uyainah, kalau ada kata mati di Quran itu pasti maksudnya itu orang kafir atau orang yang sedang tidak menerima kebenaran. Sehingga Quran berkali-kali pakai istilah itu, misalnya innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa Muhammad memperdagangkan orang mati. Andai kan betul-betul orang mati yang tidak bernyawa itu